Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Aldida Terang Bayaki, biasa dipanggil Dida, dengan NIM 230100005 dari D3 Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hydraulic drilling fluid. Hydraulic drilling fluid adalah equipment yang sangat penting dalam sistem sirkulasi pada operasi pengeboran. Equipment ini sangat penting terutama pada masalah hydraulic horsepower. Hydraulic horsepower ini merupakan sejumlah energi yang diperoleh dari drilling fluid atau lumpur pemboran yang digunakan sebagai tenaga semprot atau jet untuk menyapu cutting hasil pecahan atau serbuk bor, yaitu atau cutting yang dihasilkan dari putaran bit saat dilakukan proses pengeboran. Lanjut, di sini ada gambar dari drilling hidrolik yang dimana mulai dari pump atau mulai dari mateng, lalu ke mat pump, lanjut ke discharge line. Di sini ada discharge line tapi tidak ada keterangannya, lalu ke standpipe, lalu ke rotary hose, lalu turun ke lalu lanjut ke swivel, lalu ke keli, hingga akhirnya sampai ke dasar lubang sumur bor. Lanjut, ada pengertian dari drilling fluid yaitu cairan atau gas yang sering disebut sebagai lumpur pengeboran atau mat. Mat adalah suatu cairan yang terdiri dari komponen seperti air, minyak, clay, tanah liat, bahan kimia, gas, udara, busa, maupun deterjen. Mat atau lumpur pengeboran ini berperan sangat penting selama proses pengeboran dilakukan karena sangat berpengaruh baik pada kecepatan suatu pemboran, efisiensi, keselamatan, dan biaya operasional yang dibutuhkan selama dilakukan pengeboran. Mat ini harus didesain sesuai dengan situasi yang dibutuhkan, sesuai dengan kondisi di dalam sumur, yang berarti tekanan serta formasi batuan yang akan ditembus. Karena tiap formasi batuan memiliki tekanan dan juga ketahanan terhadap tekanan dan contohnya tuh ada beberapa formasi batuan yang jenisnya frek atau mudah pecah. Cara mendesain mat ini agar sesuai kondisi yaitu dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia guna menaikkan maupun menurunkan berat jenisnya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada tujuan hydraulic drilling fluid. Yang pertama ada pembersihan dasar lubang bor, transportasi cutting, hydraulic system, pump input, power, lalu ada hydraulic horsepower, pressure loss in the system, properties lumpur bor, bit hydraulic horsepower, dan pemilihan nozzle. Yang pertama ada pembersihan dasar lubang bor, yang berarti hydraulic drilling fluid ini berfungsi membersihkan dasar lubang bor, membersihkan cutting yang berasal dari bit saat proses pengeboran. Jadi sesuai di gambar, maka fungsi dari drill, hydraulic drilling fluid tadi yaitu membersihkan cutting-cutting yang ada di bawah sini hasil dari gerusan bit ini. Lanjut, ada yang kedua yaitu transportasi cutting, yang dimana transportasi cutting ini adalah sebuah mekanisme di mana drilling fluid berperan mengangkat cutting dari dalam sumur ke permukaan selama proses pengeboran guna mencegah terjadinya masalah. Contohnya seperti pengendapan cutting. Jadi sesuai di gambar ini, yang dimaksud dengan transportasi cutting yaitu di mana titik-titik ini diibaratkan seperti cutting atau serbuk bor tersebut yang berasal dari gerusan bit ini dialirkan atau ditransportasikan ke atas permukaan. Lanjut ke tujuan selanjutnya itu ada hydraulic system yang terdiri dari beberapa alat-alat sirkulasi mulai dari mat pump, discharge line, suction line, standpipe, rotary hose, swivel, keli, bit hingga keluar lewat nozzle. Yang pertama ada mat pump, di mana mat pump adalah pompa yang berfungsi untuk memompa fluida pemboran dengan tekanan yang tinggi. Ada dua macam mat pump yang sering digunakan yaitu duplex, yaitu dengan dua piston, dan triplex dengan tiga piston. Mat pump ini merupakan komponen yang sangat utama karena memberikan sumber tekanan pada fluida pemboran guna dilakukannya sirkulasi mulai dari permukaan, lalu masuk ke lubang sumur, hingga kembali lagi ke permukaan. Jadi, sesuai di gambar, yang disebut dengan mat pump adalah ini atau mesin yang memberikan tekanan aliran fluida supaya mengalir dengan tekanan tinggi hingga sampai ke sumur pengeboran. Lalu setelah dari mat pump dilanjut di discharge line. Ada di mana discharge line adalah sebuah pipa penghubung mat pump dengan standpipe. Pipa ini terletak di permukaan. Pipa ini berfungsi meneruskan aliran lumpur yang dihasilkan dari mat pump menuju ke standpipe.
Di dalam discharge line ini, fluida melumpur ini masih dalam kondisi tinggi benar-benar langsung karena berhubungan langsung dengan matpam seperti di gambar yang dimana ini adalah animasi atau gambaran dari matpam dengan jenis duplex atau dua piston yang selanjutnya aliran fluidanya masuk ke dalam discharge line. Lanjut, ada suction line atau pipa yang masih dalam satu rangkaian dengan discharge line guna meneruskan aliran fluida dari mat pump ke standpipe. Suction line ini juga berfungsi untuk mengalirkan lumpur dari mat tank ke mat pump. Jadi suction line ini ada dua, yaitu yang mulai dari mat tank hingga masuk ke mat pump, dan ada juga yang dari mat pump atau dari discharge line tadi diteruskan ke standpipe. Lalu lanjut ada standpipe. Standpipe ini adalah pipa vertikal yang terletak di samping menara rig. Pipa ini berfungsi untuk meneruskan aliran fluida dari suction line menuju ke atas rotary hose. Ini adalah contoh dari standpipe di mana terletak di samping rig yang berfungsi untuk mengalirkan yang sebelumnya aliran fluidanya masih berada di atas permukaan tanah atau di bawah, dialirkan ke atas menuju rotary hose. Lalu setelah dari standpipe masuk ke rotary hose, yang dimana rotary hose adalah selang anyaman baja yang sangat kuat namun elastis. Kenapa elastis? Karena selang ini bergerak ke atas dan ke bawah dan mampu menahan tekanan yang sangat tinggi. Maka dari itu material yang dipakai untuk selang ini adalah dari anyaman baja. Selang ini dihubungkan dari standpipe menuju ke swivel. Lalu lanjut ke swivel yang dimana adalah alat mekanis yang menghubungkan rotary hose dengan keli guna meneruskan aliran fluida pemboran tadi. Swivel ini juga berfungsi untuk memungkinkan keli serta dressing tetap berputar dan juga memungkinkan alat pengangkat hoisting tetap pada posisi putar stasioner. Yang dimana berarti swivel ini tuh nyambung dari Rotarius ke Kelly dan memungkinkan Kelly yang ada di bawah sini tuh tetap berputar atau tetap beroperasi untuk menggerus lapisan formasi batuan yang ada di dalam sumur pemboran. Lalu ada Kelly, setelah dari Rotarius disambungkan ke Kelly, di mana Kelly adalah pipa dengan ujung yang berbentuk biasanya persegi maupun heksagonal yang bisa dipakai. Dan Kelly ini berfungsi sebagai pengantar daya putar dari rotary table ke dristing. Lalu setelah itu ada bit atau mata bor yang letaknya ada di paling ujung dari drill string yang berfungsi menggerus lapisan formasi batuan guna menembus formasi batuan tersebut. Maka dari itu jenis bit yang digunakan menyesuaikan formasi batuan yang akan ditebus. Dan ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis bit yang sering dipakai di sumur pemboran. Kenapa jenis bit yang digunakan harus menyesuaikan formasi batuan? Karena supaya tidak terjadinya crack pada formasi batuan tersebut. Lalu yang terakhir ada nozzle bit, yang dimana nozzle bit ini adalah termasuk komponen di dalam bit yang berfungsi mengarahkan fluida pertekanan diri dari atas menuju ke dasar lubang bor. Lalu dikeluarkan fluida tersebut guna membersihkan cutting, mendinginkan bit, dan meningkatkan efisiensi selama pemboran berlangsung. Nah, fungsi dari yang saya sebutkan tadi tentang membersihkan cutting dengan bit, sebenarnya itu adalah fungsi dari mat, yang dimana mat itu dikeluarkan supaya keluar keluar di dalam sumur pemboran karena melalui nozzle, yang dimana nozzle adalah lubang-lubang kecil ini yang ada di dalam bit. Lanjut ke fungsi yang selanjutnya yaitu ada pump input power atau IHP. IHP berarti kemampuan sebuah prime mover atau sumber tenaga dalam menggerakkan pompa lumpur, yang dimana nilai dari IHP tersebut dapat bisa didapat dari hasil perhitungan IHP sama dengan HHP, yang dimana HP adalah hydraulic horsepower dibagi dengan E, yaitu E adalah efisiensi pompa. Jadi yang dimaksud dengan HHP tadi adalah kemampuan pompa adalah ukuran daya yang dihasilkan oleh pompa yang digunakan untuk menggerakkan berbagai komponen rig. Nah, lalu untuk yang E atau efisiensi pompa yaitu mengacu pada seberapa efektif pompa mengubah energi input menjadi energi output. Lanjut ke fungsi yang selanjutnya itu hydraulic horsepower atau HHP. Jadi HHP itu menggambarkan jumlah tenaga yang diberikan oleh fluida pengobaran pada bit melalui tekanan dan laju alir lumpur. Nilai HHP ini bisa didapat dari perhitungan HHP sama dengan P dikali Q dibagi dengan 1714, yang dimana 1714 ini adalah sudah ketentuan atau konstanta. Yang dimana P adalah tekanan aliran lumpur dan
adalah laju aliran lumpur. Di mana tekanan aliran lumpur ini berarti besarnya tekanan yang dihasilkan oleh lumpur. Sedangkan laju aliran lumpur berarti volume lumpur yang mengalir melalui suatu penampang dalam suatu waktu tertentu. Laju aliran ini merujuk pada kecepatan lumpur mengalir dalam lubang bor dan anulus. Lalu selanjutnya ada properties lumpur bor, yaitu yang dimaksud dengan properties lumpur bor, lumpur yang punya densitas tinggi, maka akan mempertinggi juga kehilangan tekanannya dan membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk pemompaan tiap satuan volumenya dibanding dengan lumpur densitas rendah. Rumus dalam properties lumpur ini ada corrected mud weight dibagi dengan pressure loss sama dengan actual mud weight dibagi dengan mud weight from table. Gambar yang saya berikan ini adalah contoh sampel dari mat yang akan diukur densitasnya. Lanjut, tujuan selanjutnya yaitu pressure loss in the system. Yang dimaksud dengan loss loss pressure in the system yaitu aliran fluida baik di dalam pipa, alat maupun di dalam sumber, pressure-nya loss atau tekanannya hilang. Tekanan hilang ini disebabkan beberapa faktor seperti gesekan, kebocoran di pipa maupun valve, lalu perbedaan luas penampang dan perubahan aliran. Jadi yang dimaksud dengan pressure loss ini adalah misal dari pump itu ada pump pump tekanannya masih 1000. Setelah masuk ke drill pipe tekanannya menjadi 7000, mengalami penurunan penekanan. Mari penurunan tekanan. Lalu bisa juga ntar waktu di BHA atau bottom hole assembly mengalami penurunan lagi menjadi 500 PSI. Lanjut, ada tujuan selanjutnya yaitu bit hydraulic horsepower atau BHP. BHP adalah ukuran energi per satuan waktu yang dikeluarkan melalui nozzle mata bor untuk membersihkan lubang bor dan membantu proses pengeboran. Semakin tinggi BHP, maka semakin besar daya semprot dan daya pembersihan yang dihasilkan oleh mata bor. Fungsi BHP ini untuk memecah batuan, membersihkan cutting dari dasar lubang bor dan membantu dalam proses pengeboran secara keseluruhan. Yang dimana rumus BHP bisa dapat dari PB kali Q dibagi dengan 1714, yang dimana 1714 sama seperti tadi yaitu konstanta. Dengan keterangan PB itu adalah pressure pada bit dan Q adalah laju aliran lumpur. Dan ini adalah contoh gambar dari BHP tadi, yang dimana berarti lumpur melalui dredging tadi keluar dan masuk ke angulus. Dan ini dengan kecepatan tertentu sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan untuk membersihkan dasar lubang bor yang seperti apa. Lalu yang terakhir tujuannya itu pemilihan nozzle. Nozzle adalah komponen pada bit yang berbentuk seperti pipa kecil yang berfungsi menyalurkan aliran fluida untuk keluar menuju aliran fluida dari permukaan untuk keluar menuju dasar lubang sumur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan nozzle velocity itu sendiri yaitu kapasitas pompa, lalu ada ukuran, yang dimana ukuran nozzle dalam 32 per setiap in, yang dimana dengan 32 itu adanya 32 nozzle dalam setiap 1 inch. Sekian pemaparan materi tentang hydraulic drilling fluid dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.